Oke guys, aku mau mengajarkan kalian cara menghitung kebutuhan kalori basal dan ya nanti akhirnya gimana konversi ke ini makanan pengganti ini ya. Semoga bisa. Oke. Aku ambil soal yang ada di halaman 37 Skilab. Yang skenario 2. Seorang laki-laki atlet lari, berusia 18 tahun dengan tinggi badan 160 dan berat badan 50 kilo, menderita DM sejak 1 tahun, harus membuat perencanaan dietnya untuk menunjang karirnya, berlatih 2 kali sehari, pagi dan sore, setiap kali latihan selama 2 jam, hitung kebutuhan kalori harian, dan buatlah contoh menu diet sehari-hari. Oke. Yang pertama itu kita mulai menghitung kebutuhan kalori hariannya itu dari mencari berat badan idealnya dulu. Berat badan ideal. Nah, berat badan idealnya itu dihitung dengan cara tinggi badan dikurangi 100. Nah, hasil ini kita kurangi 10%. Oke. Tapi 10% ini itu tuh dipakai kalau laki-laki yang tinggi badannya lebih dari 160 dan perempuan yang tinggi badannya di atas 150. Kalau misalnya laki-lakinya tingginya 150, berarti 10% ini nggak usah dipakai. Jadi cukup sih tinggi badan kurangi 100, itu udah jadi berat badan idealnya dia. Tapi kalau misalnya dia memenuhi si ini 160 sama 150 ini, berarti dia perlu dikurangi 10%. Kita hitung tinggi badannya dia 160 dikurangi 100. Nah, hasilnya dikurangi 10% dari si ini tadi. Nah, berarti dia berapa? 60 dikurangi 10%-nya dari 60. Berapa? 6. Jadi 54 kg BBI dia. Berat badan ideal dia 54 kg. Itu 10%-nya itu tuh gampang kok ngitungnya, tinggal apa namanya? Tinggal dari 60 itu 10%-nya berarti 6. Jadi kayak ngawang gitulah. Jadi 60 10%-nya itu berarti 6. 50 kilo 10%-nya itu 5. Misal 55 10%-nya itu 5,5. Misal 75 10% dari 75 itu 7,5 gitu guys. Berarti ini 10%-nya dari 60 itu kan 6. Dikurangi jadi 54 kilo. Nah, berat badan idealnya udah ketemu nih, 54 kilo. Kemudian untuk kebutuhan kalori hariannya itu untuk laki-laki dikalikan 30 kilokalori, perempuan itu dikalikan 25 kilokalori. Karena di laki-laki berarti KKB-nya 54 dari BBI-nya. BBI dikali ini apa namanya ya? Pokoknya inilah kalau kilokalorinya ini. Tergantung jenis kelamin ya. 54 dikali dia laki-laki berarti 30. Berarti 54 kali 30 12 15 16. Berarti 1620 kilokalori. Nah, ini belum selesai. Kita harus koreksi dulu dengan tiga koreksi.
Yang pertama itu ada koreksi. Yang pertama itu ada usia. Kalau misal usianya itu lebih dari 40 sampai gini deh, 40 sampai 59 tahun, dia itu dikoreksi dengan minus minus berapa sih? 5. Kalau dia 60 sampai 69 itu koreksi dengan minus 10%. Kalau lebih dari 70 tahun ke atas, lebih dari 9, itu koreksi dengan 20%. Terus koreksi yang kedua itu ada aktivitas fisik. Sebenarnya ada sangat ringan, sedang, berat, sangat berat. Tapi aku nulis yang ringan, sedang, berat aja ya. Ringan, sedang, berat. Kalau ringan itu dia ditambah 20%. Kalau sedang ditambah 30%. Kalau berat ditambah 40%. Kalau sangat berat itu dia ditambah 50%, kalau sangat ringan itu ditambah 10%. Ya jaraknya itu pokoknya 10% gitu guys. Kalau yang selanjutnya itu koreksi yang ketiga, koreksi terakhir itu ada kategori berat badan atau status gizi yang underweight, overweight. Obes. Kalau underweight itu dia ditambah 20%. Kalau overweight itu dikurang 20%. Kalau obes itu dikurang 30%. Nah, kita kan bisa ngitung, harusnya tuh kan ngitung dari si hasil KKB ini, kita koreksi ke 3 ini. Nah, tapi ribet kalau misal kamu ngitungnya satu persatu, kayak kamu ngitung 5%-nya dari 100.620, terus habis itu nanti ditambah sama 20%. Nah, itu kita bisa jadiin satu, ini semua dijadiin satu. Jadi kayak hasil akhirnya itu berapa persen dulu, baru dihitung ke sini. Misal nih, ini dia kan atlet lari, usianya 18 tahun. Dari usia dulu deh, usia itu 18 tahun, berarti dia nggak perlu pakai usia kan. Dia di usia ini tuh nggak usia berarti dia nggak perlu kan, karena dia 18 tahun nih, nggak ada ketentuannya 40, 60. Di bawah 40 itu berarti dia nggak perlu koreksi, berarti 0, nggak usah. Terus yang aktivitas, dia itu kan atlet ya, ini tuh dia bisa masuk ke yang berat sama kategori sangat berat. Kalau berat itu contohnya kayak petani, buruh, militer yang sedang latihan, penari, atau atlet. Kalau yang sangat berat itu tukang beca, tukang gali, pandai besi. Masalahnya dia itu atlet lari yang kayak dalam satu hari itu latihannya 2 kali dan setiap latihan itu selama 2 jam. Jadi dia bisa masuk ke kategori berat atau sangat berat. Tapi kita masukin ke kategori berat aja. Tuh, kita masukin ke yang ini ya. Berarti kan ditambah 40%. Terus status gizinya, dia berat badannya kan 50 kilo nih, 50 kilo. Sedangkan berat badan idealnya itu 54. Plus minus macam-macam sih ini kalau buat nentuin si status gizinya ini. Bisa dengan IMT yang tinggi berat badan dibagi tinggi badan kuadrat, itu hasilnya berapa, terus nanti
dicek dia masuknya underweight, overweight, apa obese gitu kan, bisa. Tapi itu ngitung lagi dan panjang. Atau bisa juga dengan plus minus 10 kilo dari si berat badan idealnya. Jadi dia kan 54 kilo kan, harusnya tuh 54 kilo nih dia tuh idealnya itu. Tapi berat badan aslinya dia, berat badan aktualnya dia itu 50 kilo. Karena dia itu masih dalam rentang 10 kilo, jadi 54 ke atas dan 54 ke bawah, itu dia bisa dianggap normal gitu. Jadi 54 plus 10 64, 54 minus 10 berarti 44. Jadi dari 44 ke 64 di antara ini itu dia bisa dihitung dengan normal. Tapi kayaknya kalau 10 kilo itu terlalu jauh sih kataku. Jadi bisa ambil yang ini aja. Kita ambil 10% dari tinggi badan kurangi 100 tadi, si 6 kilonya ini. Jadi plus minus 6, 54 kilo tambah 6, 60, 54 kilo kurangi 6, 48. Jadi 48 sampai 60 kilo. Ini tuh rentang dia normalnya. Nah, karena dia di skenario ini berarti dia kan hitungannya normal kan, harusnya dia 54 kilo tapi dia cuma 50 kilo nih, dia masuknya normal tetepan, nggak masuk ke underweight. Karena kalau underweight itu misal di bawahnya 48, kalau overweight dia di atasnya 60 tuh. Tapi kalau kalian lebih baik sih emang ngitung pakai si IMT ini, cuma sangat panjang, aku tidak mau gitu. Berarti kan dia karena normal, dia nggak perlu dikasih 3 ini kan, status gizinya dia tidak perlu dikoreksi. Berarti hasil akhirnya dia ditambah 40% ini aja. Jadi 1620 ini ditambah 40% dari 1620. Contoh nih, misalnya dia usianya 42 tahun nih. Berarti kan dia dikurangi 5%. Terus aktivitasnya misal dia itu seorang guru. Guru itu kan dia masuknya ke ringan. Dia masuknya ringan. Ringan tuh kayak yang kerjanya tuh paling cuma duduk doang, berdiri doang. Ibu rumah tangga yang punya ART, pegawai yang cuma di depan komputer, guru. Aku nggak tahu, harusnya emang guru masuknya ke yang tergantung sih guru apa. Kalau guru sekolah SMA gitu kan dia cuma berdiri doang di depan pun ya, pokoknya tuh kira-kira aja lah, pokoknya ringan. Sedangnya itu kalau sedang tuh pegawai yang banyak gerak, mahasiswa gitu-gitu, itu masuk sedang. Tapi di buku itu dia guru masuknya ke ringan. Jadi di 30 tambah 30 20 berarti plus 20. Terus misal status gizinya dia overweight berarti minus 20. Nah dia kan koreksinya kan banyak banget ya, berarti misalnya 1620 dikurangi 5% ditambah 52, kita hitung 5% dari 1620, 20% dari 1620, 20%-nya dari 1000 gitu. Kan ribet ya. Nah, itu bisa dengan kita satukan dulu nih, ini 3 ini. Jadi minus 5% ditambah 20 dikurangi 20 gitu. Berarti kan dia 5%. 5% aja. Ya udah kita tinggal ngitung 5%. 5%-nya dari 1620 ini berapa? Ketemu hasilnya. Nah, hasilnya ini si 1620 dikurangi hasil ini. Ketemu hasil akhirnya, Tapi karena di skenario ini dia cukup ditambah 40%, kita hitung ya 40%. 40% 100 dikali 1620. Coret-coret aja. 162 kali 4. 6 kali 4 2 4. Pakai 1 4 tambah 2 6.
648. Jadi 40%-nya itu 648. Koreksi, hasil koreksi. Berapa? 1620 kurangi 648. Ya nggak sih, kalau salah ya wes lah. Hah? Jujur janggal. Oh, sorry, ditambah. Maaf, ditambah 40%. Berarti berapa? 1620 tambah 648, makanya aneh. 8 6 2268. 2268 kilokalori. Nah, udah ketemu hasilnya. Ini dia hasilnya. Kebutuhan kalori harian dia itu selama sehari adalah 2268. Baru kita tentukan menu-menunya itu. Dia kan 2268, berarti dia masuk ke, diberatkan ke atas ya. Diberatkan ke ini 2300, berarti dia ambil ke yang diet diabetes mellitus yang tipe ke berapa? Ke 7. 1 2 3 4 5 6 7. Ya, 7 ini ke 7. Nih. Baru konversi nasinya berarti untuk makan pagi dia nasinya 1,5 karena ada setengahnya kita ambil yang biskuit aja nih. Biskuit kan 4, satunya itu 4, berarti 1,5 berarti dia 4 tambah 2 6 biskuit. Nulis di mana? Nih ya. Makan pagi berarti biskuit 6 apa? 6 keping gak sih? 6 potong, 6 buah. Terus dagingnya 1. Daging nih, itu dia ambil yang ini aja, ayam tanpa kulit. Satu potong, ya nggak satu potong gede ya guys. Ini di sini tulisannya satu piece tuh ya sepotong, tapi nggak yang satu ayam gitu. Terus tempenya 1 nih, tempe tuh yang di kacang dan mete ya. Misal ambil tempe ini aja. Tempe berarti 2 piece tempe. Piece aja wes, takut salah. Terus sayur ini kan ada 2 nih, yang A sama yang B. Kalau yang A yang disukai, ini maksudnya tuh dia tuh terserah. Nih, aku nggak masukin sih di sini. Sayur itu ada yang sayuran tipe A. Kalau tipe A, dia kalorinya tuh tidak bernilai. Jadi kamu mau makan seberapa banyak pun itu nggak apa-apa, karena dia tuh kalorinya tidak ada nilainya. Tapi kalau sayuran B, sayuran tipe B itu tuh bisa, harus berapa ditentukan gitu loh dia. Untuk satunya itu berapa buah gitu, berapa. Jadi kalau misal mau gampang ya ambil sih sayuran tipe A, labu misalnya. Labu ini jumlahnya terserah, sepuasnya nih, sepuas. Untuk makan pagi sama buah
1, buahnya 1. Berarti 1, misal apel nih 1 yang ukuran sedang. Apel 1 ukuran medium. Ini makan paginya udah ketemu, sekarang lanjut ke yang cemilan. Cemilannya tuh dibagi 2, ada yang jam 10 sampai jam 16, jam 4 sore. Cemilannya itu, untuk lemak itu tuh nggak usah dibintangi karena lemak itu udah ada di pas dia menggoreng, menumis, menyantan dan sejenisnya. Jadi nggak usah dihitung, nggak apa-apa. Jadi nggak usah dimasukin. Untuk jam 10 cemilannya itu dia pakai buah. Buahnya 1 semua sih. Bisa pisang, berarti ambil yang pisang. Jam 10.00 pisang 1 buah sama susu. Dah. Terus yang siang nasinya 3 nih, nasinya 3. Berarti misal mau ganti ke apa guys? Roti ya, rotinya 3 potong. Berarti karena dia suruhnya 3, berarti 3 kali 3 rotinya 9 potong. Dagingnya berapa? Dagingnya 1. Daging ikan yang ukuran medium. Ikan 1 medium. Terus tempenya juga 1 tadi. Kacang polong nih, kacang polong 2 sendok makan. Kacang 2 tebes 2 sendok makan ya. Sendok makan. Terus sayurnya sama 1 juga. Loh, bukan, sayurnya itu terserah sama kayak tadi. Kalau sayurannya tipe A itu dia berarti terserah. Apa? Mau selada misal. Selada, terserah dia sepuasnya. Kalau buah tipe B berarti ganti harus ada berapanya. Tuh. Terus buahnya sama 1. Apa ini? Sayuran dan gula ya kalau di buku tuh buah tuh. Anggur 20. Sebenarnya lama di ini sih penulisan ininya, yang menukar ke lauk-lauk itu aku nggak suka. Kalau ngitung masih oke aku malah. Sudah makan. Loh, piye sih? Salah muter. Buahnya ini, terus lemaknya 3. Ini lemaknya juga nggak usah dihitung, bisa nggak apa-apa. Buahnya sama. Ini kalian bisa ambil 2 buah ya. Terus makan malamnya ya. Kalau misal boleh mah diulang-ulang aja ini, makan pagi samain makan siang. Nah gitu, sudah selesai. Nah, begitu guys.